Halo, saya di sini Hotmaida Napitupulu, Prodi Bahasa Inggris, mau mempresentasikan keberhasilan ketahanan nasional, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dosen pengampu Roza Yenita MPD. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah sebuah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala macam kekuatan, baik yang berasal dari luar atau dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ciri-ciri ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah sebuah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala macam kekuatan baik yang berasal dari luar atau dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional umumnya berpedoman pada wawasan nasional, di mana wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara tersebut juga merupakan salah satu sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Sehingga wawasan Nusantara bisa disebut sebagai wawasan dan termasuk ke dalam landasan ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional berikut ini adalah beberapa sifat ketahanan nasional yang perlu kamu pahami. Di antaranya, mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu persyarat untuk menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi dari situasi bangsa dan juga negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika yang ada di dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi. Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujud kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang artinya akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Konsultasi dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Unsur
Sifat dan asas-asasnya. Asas ketahanan nasional merupakan tata laku yang berdasarkan pada nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut antara lain: asas kesejahteraan dan keamanan. Asas yang pertama adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk individu ataupun masyarakat dan juga kelompok. Dengan begitu, kesejahteraan dan juga keamanan adalah asas di dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, maka sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Asas kekeluargaan. Asas yang satu ini bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal itu, hidup dengan asas kekeluargaan telah diakui adanya perbedaan. Kenyataan real tersebut dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat destruktif atau tidak merusak. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dalam bentuk persatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi pada seluruh aspek kehidupan nasional, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional sendiri mencakup ketahanan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh, utuh, dan terpadu. Unsur-unsur ketahanan nasional. Di bawah ini adalah beberapa unsur ketahanan nasional, antara lain: ketahanan nasional Pancagatra. Aspek nasional Pancagatra umumnya berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan sesama, alam yang ada sekitarnya, ataupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan mereka. Dengan dasar hubungan itu bisa dikelompokkan menjadi 5 bidang atau 5 aspek kehidupan nasional yang disingkat menjadi Epelom Sosbehankam. 5 aspek tentang kehidupan nasional akan diuraikan menjadi konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan. Ketahanan aspek ideologi. Sebuah bangsa pada dasarnya memiliki dan membutuhkan filsafat hidup sebagai pedoman dan juga pegangan dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbagai dan bernegara. Filsafat hidup tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman hidup, di mana filsafat tersebut termasuk ke dalam filsafat praktis yang merupakan sebuah ideologi, pandangan dunia, dan pandangan hidup. Fungsi ketahanan nasional. Salah satu ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu diketahui untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa dan bersifat internasional, interlokal, ataupun multidisiplin. Konsep dan doktrin tersebut diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang berkotak-kotak pembangunan secara terpadu, di mana hal itu dilaksanakan sesuai dengan rancangan atau sektoral. Salah satu alasannya adalah jika penyimpanan terjadi, maka akan muncul pemborosan waktu,
sarana, dan tenaga yang bahkan berpotensi dalam melaksanakan pembangunan nasional di seluruh bidang dan sektor program cita-cita nasional. Perwujudan ketahanan nasional. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta menyangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandaskan kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi dengan demikian ketahanan nasional kita sangat solid. Saran, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih.